Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kali ini kita akan membahas pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi Muhammad SAW pernah menjadi target perbuatan keji. Dua orang berkomplot untuk mencuri jasad mulia Rasulullah SAW. Rencana mereka nyaris berhasil. Sampai akhirnya seorang penguasa Muslim turun tangan. Seperti dikisahkan sejarawan Ali Hafiz dalam kitabnya, Fushul min Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, keadaan umat Islam sedang tidak kukuh, berbagai serangan dari bangsa-bangsa luar, terutama yang bersatu di bawah bendera tentara salib, melemahkan sendi-sendi pertahanan kaum muslimin. Saat itu, raja-raja Kristen dari Eropa ingin sekali menjungkalkan pengaruh sultan-sultan muslim di Tanah Suci. Beberapa dari mereka lantas merekrut dua orang mata-mata dari Afrika Utara. Keduanya beragama Kristen, tetapi dalam misi ini berpura-pura masuk Islam. Singkat cerita, mereka berhasil menembus Madinah. Awalnya, dua orang ini memperkenalkan diri kepada penduduk setempat sebagai peziarah. Setelah menunaikan haji di Masjid Al-Haram, mereka mengaku tidak ingin langsung pulang kampung. Keduanya lantas meminta izin untuk bermukim di Madinah. Warga sekitar tidak keberatan, bahkan, mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup dekat dengan Masjid Nabawi. Bertahun-tahun lamanya mereka bersosialisasi secara wajar dengan kaum muslimin di Madinah. Mereka sering ikut majelis-majelis ilmu, penampilannya pun layaknya orang muslim. Memasuki tahun 1164, sementara itu, di Damaskus Suriah ada Sultan Nuruddin Mahmud Zengi. Dari dinasti Zengkiyah, dialah penguasa negeri Syam dan sekitarnya, bahkan pengaruhnya diakui besar hingga ke Haramain. Suatu malam, Sultan Nuruddin tiba-tiba mimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya itu, Rasulullah SAW berkata singkat kepada raja tersebut, "Tolong saya." Beliau SAW lalu menunjukkan dua wajah yang belum pernah dilihat sang sultan. Sultan Nuruddin terhenyak dari tidurnya. Dia mencoba mereka-reka makna di balik ujaran Rasul SAW tercinta dan siapa dua orang itu. Setelah sholat malam, dia kembali beranjak tidur. Namun, mimpi yang sama kembali terjadi, dia pun kembali terbangun. Setelah menunaikan sholat malam, dia memejamkan mata lagi. Namun, untuk ketiga kalinya, mimpi yang sama terulang lagi. Malam itu juga dia bergegas menuju Madinah. Dengan diiringi sejumlah tentaranya, sekitar 2 pekan kemudian, rombongan dari Damaskus ini sampai di pintu gerbang Madinah. Setelah disambut warga setempat, Sultan Nuruddin masuk ke dalam Masjid Nabawi dan melaksanakan sholat di Raudah, yakni dekat makam Nabi SAW. Cukup lama dia merenungi makna kata-kata Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu. Dia berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya ilham dan kebijaksanaan. Begitu keluar dari Masjid Nabawi, Sultan Nuruddin memerintahkan pengawalnya untuk membagi-bagikan hadiah kepada seluruh penduduk Madinah. Di samping bersedekah, dia diam-diam ingin menyelidiki siapa orang yang mungkin berpotensi bahaya di tengah mereka. Apa masih ada warga Madinah yang belum berkumpul untuk menerima hadiah? Tanya sang sultan kepada halayak ramai. Semua sudah hadir, kecuali 2 orang salih yang tinggal dekat sini. Kata salah seorang dari mereka. Sultan Nuruddin pun mendatangi kediaman 2 orang yang dimaksud. Betapa terkejutnya dia, sebab wajah mereka persis seperti yang ditunjukkan Nabi SAW di dalam mimpinya. "Siapa kalian berdua ini?" tanya sang sultan. "Kami orang Islam dari Andalusia," jawab mereka. Keadaan di dalam rumah mereka tidak ubahnya kediaman orang-orang berilmu pada umumnya di Madinah. Ada banyak kitab, pena, rak buku, dan sebagainya. Pandangan mata Sultan Nuruddin entah mengapa terpaku pada sehelai permadani usang yang terdapat di atas tanah. Sekilas, tidak ada yang mencurigakan dari benda itu. Hampir semua penduduk Madinah memiliki permadani di ruang tamu mereka. "Aku ingin melihat permadani itu," tunjuk sang sultan. "Ada apa, wahai Amirul Mukminin?" "Itu hanya permadani biasa. Kami punya banyak permadani lain yang lebih bagus," jawab mereka. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatnya," kata Sultan Nuruddin sambil mendekati benda itu. Begitu permadani tadi disingkap, tanpa sebilah papan pintu. Begitu papan itu dibuka, terungkap suatu jalan masuk terowongan yang dalam dan mengarah ke Masjid Nabawi. Sultan Nuruddin masuk ke dalamnya. Ternyata, ujung terowongan itu dekat sekali dengan lokasi tempat jasad Nabi Muhammad SAW. Sultan Nuruddin segera menghampiri lagi kedua laki-laki itu dan menghardik mereka keluar dari rumah. "Celakalah kalian berdua. Apa maksud ini semua?" seru dia. Sementara banyak penduduk Madinah menyaksikan. Setelah diinterogasi, 2 orang itu akhirnya mengakui identitasnya sebagai mata-mata. Tujuannya, mencuri jasad Nabi SAW, untuk dibawa kepada pemimpin tentara salib di Eropa. Bertahun-tahun mereka melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi muslim yang salih di tengah penduduk Madinah. Barulah kini diketahui, alasan mereka sering berziarah ke makam Baqi.
Sebab, di sanalah keduanya menaruh tanah bekas galian dan membangun terowongan itu. Bila aksi itu tidak terkuak, mungkin dalam beberapa hari lagi mereka dapat mengambil jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujung terowongan itu tinggal beberapa meter lagi menuju makam beliau. Dua orang itu lalu dihukum pancung. Sultan Nuruddin juga memerintahkan agar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi parit yang dalam. Di dalam parit itu diisi cairan timah yang lalu mengeras, sehingga sulit untuk ditembus. Sahabat Muslim, itulah kisah pencurian makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh dua orang mata dari Eropa. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka akhirnya gagal untuk mencuri jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.